kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkalian matriks. Di dalam matriks ada beberapa perkalian, yaitu perkalian matriks dengan sebuah nilai atau sebuah konstanta, dan perkalian matriks dengan matriks. Baik, langsung saja. Pertama kita menjelaskan tentang perkalian matriks dengan konstanta atau sebuah nilai. Ya, di sini misalnya kita memiliki sebuah nilai R ya atau sebuah konstanta yang dikalikan dengan sebuah matriks, misalnya di sini matriks berdimensi 3x3. Ini prosesnya cukup sederhana dan cukup mudah. Hanya kita kalikan nilai tersebut dengan setiap elemen di dalam matriks. Ya, misalnya di sini nilai X dikali dengan matriks dengan komponen atau indeks 1,1 atau matriks baris pertama kolom pertama. Dengan kata lain, sebuah nilai tersebut dikali dengan elemen tiap matriks. Begitu juga terusnya. Misalnya di sini R dikali dengan A, matriks A 1,2, artinya R dikali dengan matriks baris pertama kolom kedua, ya. Begitu juga dengan matriks yang pertama kolom ketiga yang dikali dengan R. Intinya untuk sebuah matriks dikali dengan sebuah nilai atau konstanta, itu setiap elemen di matriks dikalikan dengan suatu nilai tersebut atau nilai yang kita tentukan. Selanjutnya kita bahas tentang perkalian matriks dengan matriks. Oke, pada perkalian matriks dengan matriks ada beberapa aturan yang harus kita terapkan. Konsep dasarnya adalah, contoh misalnya seperti ini. Matriks A memiliki dimensi 3x3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Kemudian ada matriks B, di mana dimensinya ada 3x3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Ya, untuk perkalian matriks kita harus melihat banyaknya kolom di matriks yang pertama, ya, atau di matriks A ini, ya, harus sama banyak dengan baris pada matriks B. Di sini kolomnya ada 3, ya. Kemudian di matriks B itu ada 3 baris. Contoh lain misalnya di sini ada, jika matriks A-nya itu 3,2, artinya 3 baris 2 kolom, kemudian dikali dengan matriks B 2,3, atau barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Ya, dimensinya harus sama. Hasilnya akan memberikan sebuah matriks pertemuan antara baris pada matriks pertama kemudian dengan kolom pada matriks kedua. Misalnya di sini karena kolom pada matriks pertama itu 2, ya, dan baris pada matriks B itu 2, ya, otomatis maka hasilnya akan berdimensi 3x3, ya. Jadi yang harus diingat adalah perkalian matriks itu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada pada matriks kedua. Proses matematikanya adalah sebagai berikut. Ya, karena prinsip tadi perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom, ya, maka proses matematikanya adalah baris pada matriks A, ya, A 1,1 dikali dengan kolom pertama, ya, pada matriks B atau matriks kedua kolom. Jadi baris pertama ini dikali dengan kolom pertama, ya. Untuk setiap elemennya dikali, kemudian ditambah dengan elemen selanjutnya. Contoh misalnya di sini A 1,1 dikali dengan B 1,1, ya, kemudian ditambah
A 1,2 dikali dengan B 2,1 ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian ditambah A atau matriks A 1,3 dikali dengan B 3,1, yaitu di matriks B baris ketiga kolom pertama. Begitu seterusnya untuk setiap baris dan setiap kolom. Jadi setiap baris itu pasangannya adalah kolom ya. Setiap matriks A atau matriks pertama barisnya pasangannya adalah kolom pada matriks kedua. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah konsep dasar dari perhitungan maksud saya perkalian matriks dengan matriks secara matematika. Oke. Nah, lalu bagaimana implementasinya itu secara algoritma? Contoh, matriks A-nya itu 3 kali 3 dan matriks B-nya itu adalah 3 kali 3 juga. Ya, maka akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk baris pertama hasil perkalian dari matriks dengan matriks ya. Prosesnya seperti apa? Kita lihat di baris pertama ya, kita mulai dari baris pertama yang warna merah ini ya. Kita lihat untuk bagian pertama. Setiap bagian ini ya, itu direpresentasikan sebagai kolom yang baru atau kolom yang akan dihasilkan hasil perkalian yang dilakukan. Kolom pertama ya, kolom pertama untuk baris yang pertama ya. Kita lihat A 1,1 dikali dengan B 1,1 ditambah A 1,2 dikali B 2,1 ditambah A 1,3 dikali B 3,1 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa A 1,1 dikali B 1,1 karena nilai ini sama ya. Kita lihat ya, tadi karena sifat perkalian matriks dengan matriks adalah baris di matriks pertama harus sama dengan kolom pada matriks yang kedua ya. Karena nilai sama, maka ini kita inisialisasi sebagai K yang pertama ya. K yang pertama, kemudian kita jumlahkan dengan elemen yang selanjutnya. A 1,2 dikali B 2,1 ya. Maka di sini kita jumpai 2 dengan 2 ya, nilainya sama ya. Ini kita anggap sebagai K yang kedua atau proses perkalian matriks antara matriks A dengan matriks B untuk elemen yang kedua pada baris pertama dan kolom pertama ya. Kemudian seterusnya sama seperti itu, sama seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa A 1,1 dikali B 1,1 ditambah A 1,2 dikali B 2,1 ditambah 1,3 dikali B 3,1. Nah, proses penjumlahan ini atau proses penambahan ini kita gunakan konsep penjumlahan pada penjelasan yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu pada, kalau tidak salah, di video array ya. Jadi kita harus inisialisasi dulu berapa sigmanya. Biasanya sigmanya itu sama dengan 0, maka akan dijumlahkan untuk setiap elemen-elemennya. Oke. Nah, jika ini sudah selesai untuk kolom pertama, maka akan dilanjutkan untuk kolom kedua, karena setiap elemen baris dikali dengan kolom sudah mencapai batas maksimum yang dimiliki oleh sebuah matriks, yaitu 3. Misalnya di sini contohnya, kalau 4 ada 4 matriks, maksud saya ada 4 kali 4 matriks dimensinya, maka di sini ada sampai K4. Kurang lebih seperti itu. Jika nilai K-nya ini sudah memenuhi batas maksimum, maka akan dilakukan pengulangan untuk kolom yang baru, yaitu kolom kedua ya. Kolom yang kedua sama seperti sebelumnya. Ini kita lihat bahwa baris pertama ya, baris pertama ini masih baris pertama ya. Baris pertama dikali dengan
maksud saya baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom pertama, kolom kedua maksud saya pada baris pertama matriks B, ya, dikali kita memperoleh nilai baris kali kolomnya, kemudian dijumlahkan dengan matriks A pada baris pertama kolom kedua dikali dengan matriks B pada baris kedua kolom kedua, ya. Begitu juga seterusnya dijumlahkan dengan matriks A pada baris pertama pada kolom ketiga dikali dengan matriks B baris ketiga kolom kedua, akan memperoleh nilai K1, K2, dan K3, ya. Begitu juga seterusnya untuk mendapatkan nilai pada kolom ketiga untuk matriks yang dihasilkan. Ya, dari baris ini kita bisa melihat bahwa proses secara algoritmanya itu kita mulai dari looping K-nya dulu, ya, pengulangan pada indeks K-nya, ya, untuk setiap elemen baris kali kolomnya dijumlahkan untuk setiap elemen-elemennya. Setelah elemen baris kali kolomnya setelah selesai, maka dilakukan pengulangan perhitungan untuk kolom kedua untuk matriks yang dihasilkan, ya. Setelah pengulangan pada kolomnya selesai mencapai nilai maksimum, yaitu misalnya di sini 3, ya, maka akan dilakukan pengulangan untuk baris selanjutnya, yaitu baris kedua, ya, di loop I, ya, di pengulangan I. Misalnya seperti ini. Ini adalah proses pengulangan kedua untuk baris yang kedua. Proses perhitungannya sama seperti pada proses perhitungan sebelumnya, hanya indeksnya yang berubah. Indeks barisnya yang berubah, yaitu pada baris kedua. Untuk proses matematikanya adalah sama seperti pada proses perhitungan sebelumnya. Nah, jika semuanya ini telah selesai dihitung untuk baris kedua dan semua kolomnya, maka dilakukan proses looping yang selanjutnya sampai batas maksimum, yaitu batas maksimum di sini adalah 3, ya. Untuk baris ketiga, ya, sama seperti dilakukan proses perhitungan pada sebelumnya, hanya sekali lagi saya tekankan di sini adalah perhitungan untuk indeks yang ketiga atau baris yang ketiga. Berikut adalah tahapan algoritma secara keseluruhan. Yang pertama adalah inisialisasi dulu pengulangan barisnya, ya, pengulangan barisnya dari I atau dari 1 sampai batas maksimum baris matriks yang dihasilkan. Kemudian pengulangan pada kolom J dari 1 sampai dengan batas maksimum kolom yang ditentukan. Kemudian kita atur inisial awal hasilnya, yaitu adalah 0. Di sini ada C, I, J sama dengan 0, artinya pada I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 sama dengan 0. Ini adalah prinsip penjumlahan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, pada video awal-awal sekali tentang array. Kemudian kita lakukan pengulangan untuk baris baru K yang seperti saya tadi jelaskan, untuk mendapatkan hasil perkalian baris kali kolom antara perkalian matriks, ya. Kemudian kita hitung perkalian antar matriks, ya, di sini. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan ini, ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita inisialisasi dulu, ya, tadi, ya, ini, ya, C sama C I, J, ya. I, J ditambah dengan A, matriks A, I, K dikali B, K, J, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa konsep K dengan K ini adalah sama, ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi, ini, ya, K-nya harus sama, ya, untuk setiap elemen-elemennya. K-nya sama, maka diproses dulu untuk K-nya, ya, untuk indeks K-nya.
ketika indeks K-nya ini sudah mencapai batas maksimum matriks yang digunakan, maka akan dilakukan pengulangan untuk kolom selanjutnya J dengan baris yang masih sama. Kemudian ketika pengulangan kolomnya telah selesai mencapai nilai maksimum sebuah matriks kolomnya, maka akan dilakukan pengulangan untuk baris selanjutnya, yaitu I. Contoh matematikanya bisa seperti ini ya. Misalnya ada matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali dengan matriks B 2, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 3 ya. Proses matematikanya bisa kita lakukan secara manual, cukup sederhana ya. Kita bisa menghitung dan mendapatkan hasil adalah sebagai berikut ya. Nah, ini secara matematika sederhana. Nah, lalu bagaimana implementasi perkalian matriks dengan matriks dan matriks dengan sebuah nilai menggunakan sebuah pemrograman? Di sini saya menggunakan pemrograman Fortran 95 untuk menerapkan perhitungan matriks. Oke, di sini saya telah menulis program Fortran 95 untuk perkalian matriks dengan sebuah nilai dan matriks dengan matriks. Seperti contoh yang saya tampilkan sebelumnya, matriks A itu memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan matriks B itu ada 2, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 3. Bisa disimak untuk cara menampilkan sebuah matriks sama seperti saya penjelasan sebelum-sebelumnya. Ini untuk matriks A dan untuk matriks B ya. Nah, di sini adalah proses perkalian antara matriks dengan sebuah nilai ya. Bisa disimak di sini do I sama dengan 1,3, artinya ada pengulangan baris dari 1 sampai 3 karena matriksnya itu adalah ukurannya 3 kali 3 ya, 3 kali 3 ya. Di sini bisa kita lihat prosesnya. Matriks A dikali dengan sebuah nilai, yaitu nilainya adalah sama dengan 2. Sekali lagi, untuk perkalian matriks dengan sebuah nilai atau sebuah konstanta, itu kita tinggal mengalinya untuk setiap elemen-elemen matriks. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks, ya, seperti algoritma yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pertama kita looping terlebih dahulu untuk barisnya, ya. Kemudian kita looping untuk kolomnya ya, kita set inisial hasil matriksnya itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita looping untuk perkalian baris kali kolomnya ya, do K 1 sampai dengan ini 3 ya, sini 3 karena matriksnya 3 kali 3 ya. Di sini proses perkaliannya ya. Proses perkaliannya untuk menampilkan hasil perkalian matriks dengan matriks bisa ditulis seperti ini ya. Lalu bagaimana hasil program ini bekerja? Oke. Di sini bisa kita lihat matriks A adalah 1, 2, 4, 5. Oh, saya lupa. Di sini ada matriks sampai 3, 3, 3. Oke, kita ulang. Nah, ini hasilnya. Matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matriks B 2, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 3 ya. Ini hasil perkalian matriks dengan suatu nilai atau konstanta yaitu 2 ya. Kita menggunakan matriks A ya. Jika 1 dikali dengan 2 maka akan menghasilkan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 2 hasilnya 6.
4 dikali 2 hasilnya 8, dan seterusnya ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah hasil perkalian matriks dengan matriks, yaitu matriks A dikali dengan matriks B. Maka hasilnya adalah seperti berikut: 7, 16, 25, 19, 43, 67, 31, 70, dan 109. Kita cross check dengan hasil perhitungan sebelumnya ya, dengan proses perhitungan manual maksudnya ya. 7, 16, 25, 19, 43, 67, 31, 70, dan 109. Oke, mungkin ini cukup membingungkan untuk proses algoritmanya. Mungkin ini cukup membingungkan untuk pertama kali membuat program matriks, khususnya perkalian matriks terkait dengan matriks. Mungkin dengan membaca referensi-referensi lain dan mengulang-mengulang penjelasan baik dalam video ini maupun di video-video lain atau artikel-artikel lain, saya yakin kalian mampu untuk memahami konsep dari algoritma perkalian matriks dengan matriks. Jika ada pertanyaan, Anda bisa komentar di bawah. Demikian video kali ini. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih.